Warahmatullahi wabarakatuh. Fusina Allah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Eh, Rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian fikih muamalah yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali untuk thalabul ilmi di Jumat pekan ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dapatkan dari kajian ini kita bisa aplikasikan, kita bisa masing-masing. Dan juga tak lupa salam serta salawat senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di Qiyamul Akhir kita nantikan syafaatnya. Allahumma amin. Dan juga tak lupa terima kasih Ustaz Umair yang sudah rawuh yang membersamai kami dan juga rekan-rekan dari IIBF, dari KPMI, dari JPMI, dari mana lagi nih? Ya mudah-mudahan tetap istiqomah untuk belajar fikih muamalah di Masjid Cordova ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian fikih muamalah dengan topik hukum jual beli properti. Pada sore hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah. Monggo silakan Ustaz Ansori, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan tasmi' surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 ya. Ini harusnya berkelanjutan, cuman yang sudah-sudah sepertinya enggak mencatat, jadi ini saya bacakannya ini aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله ولو ما فله ما سلف وأمره أولئك أصحاب النار فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Ustadz Ansori yang membawakan tilawah dengan sangat merdu. Mudah-mudahan yang membaca atau yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya langsung aja kepada Ustadz Abu Umer. Waktu kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillahi azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan sore yang mulia ini fi yaumil jumu'ah, di waktu yang sangat-sangat mustajab. Maka jamaah perbanyaklah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, baik terkait kebaikan dunia kita ataupun akhirat kita, karena ini waktu yang sangat mustajab. Dan jamaah sekalian, kesempatan sore yang mulia ini seperti biasa kita masih pada fikih muamalah. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas bab seputar ahkam bai'ul usul. Bab fi ahkami bai'il usul. Bab seputar hukum-hukum jual beli properti. Berkata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, al-usul hiya ad-dur wal aradi wal ashjar. Jadi properti yang dimaksudkan di sini jamaah, maksudnya rumah, kemudian tanah dan pepohonan. Jadi properti yang dimaksudkan di sini maksudnya apa? Rumah, kemudian tanah, pepohonan. Wa ma yattabi'u dzalikal usul, dan hal-hal yang terkait, yang ikut, ya. Jual rumah, ya otomatis dindingnya ngikut, atapnya ngikut. Maka ini termasuk yang akan dibahas. Idza bi'at mimma yata'allaqu biha fayakunu lil mushtari, di mana barang-barang ini ketika diperjualbelikan maka barang-barang itu menjadi hak pembeli. Menjadi hak pembeli. Contohnya masalahnya kita jual rumah, otomatis atapnya ya kejual. Masa jual rumah atapnya nggak ikut.
Nah, ini kan masalahnya masalahnya. Wa ma la yatba'uha, dan hal-hal yang tidak ngikut. Contoh misal suatu yang terpisah, lemari, kemudian apalagi jemaah, mungkin ya ada kayu-kayu ya sebagai hiasan-hiasan yang dimana jemaah ini nggak ngikut. Ya. Fayabqa ala milkil ba'i, maka yang seperti ini tetap menjadi milik penjual. Silakan diambil bapul, ya, mungkin dipindahkan atau mungkin ya dibawa ke tempat yang lain. Wa ma'rifatu dzalika yanhasimu bihan niza'u baina tarfaini. Dan tentunya masalah yang mengetahui perkara ini bisa menghindari terjadinya perselisihan dan persengketaan di antara penjual dan pembeli. Ya, karena kadang masalah yang terjadinya ya pertikaian, kemudian ya mungkin perdebatan. Masalahnya karena mereka nggak tahu ini aslinya milik siapa, penjualkah atau pembeli. Nah, sehingga jamaah penting untuk kita ya kaji, karena terkadang jamaah sekalian mau tidak mau kita akan terlibat di situ. Wa ya'rifu kulla ma lahu wa ma 'alaihi, sehingga dia pun mengetahui apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Tahu, oh ini memang haknya pembeli, oh ini penjual. Misalkan, kenapa li'anna dinana lam yatruk syai'an lana fihi maslahah au alaina fihi madarrah illa bayyana. Karena agama kita yang mulia ini jamaah tidaklah meninggalkan sesuatu yang dimana di dalamnya ada maslahat ataupun ada mudarat kecuali pasti telah dijelaskan. Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah hal-hal yang akan mendekatkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali Islam telah menjelaskannya. Ya, tinggal kita mau belajar atau tidak. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama sudah sempurna. Sudah sempurna. Enggak butuh penambahan pengurangan. Fa idza tubbiqa hadad din wa nufidzat ahkamuhu lam yabqa majalun linizai wal husuma. Ya. Sehingga ketika agama ini diterapkan, hukum-hukumnya dipraktekkan, maka jamaah ya dijamin tidak akan lagi terjadi sengketa dan perselisihan. Ya. Kalau memang mau diterapkan. Cuma masalahnya banyak di antara kita yang tidak mau menerapkan. Ini masalahnya. Padahal Islam sudah menjelaskannya secara detail. Wa min dzalika ma nahnu bi sadadil hadithi anhu. Di antara hal tersebut adalah perkara yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Faqad yabi'ul insanu syai'an min mali wa hadha syai' yata'allaqu bihi tawabi wa mukammilat wa murafiq. Ya. Terkadang seseorang dia ingin menjual sesuatu dari hartanya, ternyata sesuatu tersebut ada hal-hal yang ikut. Ya. Baik misalkan berupa perlengkapan, kemudian fasilitas, ya. Aw yakunu lahu nama'un muttasil aw munfasil, atau ternyata sesuatu tersebut ada ya, sesuatu yang ngikut dan ternyata hal tersebut bisa berkembang biak. Ya. Baik dia ngikut secara langsung atau terpisah. Ya. Kalau yang mungkin jamaah ngikut itu seperti misalkan menjual binatang. Ternyata binatang ini lagi jamaah salian, bunting ya. Nah ini kadang-kadang jamaah salian terjadi sengketa, ini milik siapa? Fayaqa'u ikhtilafun bainal mutabayyi'ain, sehingga terkadang hal ini ya terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Ayyuhuma yastahiqqu hadat tawabi,
Siapa sih di antara mereka yang berhak dengan ya, hal-hal yang ikut tadi? Wali ajlil hukmi bainahuma fi hadzal ikhtilaf aqad al fuqaha rahimahumullahu jalla wa ala baban fil fiqhil islami sammuhu babu bai'il usul wa thimar bayyanu fihi dzalika. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk menentukan hukum ini maka para ulama telah membuat ya, satu bab di dalam fikih Islami. Mereka ya menamakan dengan bab jual beli properti dan hasil tanaman, dan mereka menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut. Di antaranya masalah ini ya, kitab ini. Kemudian masalah kata Syekh, fa idza ba'a daran syamilal bai'u bina'aha wa saqfaha. Maka apabila ada seseorang menjual rumah, maka jual beli ini mencakup bangunan dan atapnya. Nah ini penting ya. Ya. Orang jual rumah pasti dindingnya ikut kejual, atapnya ikut kejual. Ya. Jangan pas jual rumah gentengnya dibawa pulang. Antum ambil bangunannya saja. Ya. Ya. Otomatis ya masalahnya. Kenapa li'anna dzalika kullahu dakhilun fi musamad dar. Karena semua ini masuk dalam nama rumah. Yang namanya rumah ya ada dindingnya, ada atapnya. Wa syamila aidon, ya, wa syamila aidon ma yattasilu biha mimma huwa min maslahatiha. Begitu pula jual beli ini mencakup hal-hal yang ya, ngikut dari ya, hal-hal yang merupakan sesuatu yang menjadi maslahat rumah itu. Ya, contoh apa jemaah? Di sini jelaskan. Ya. Kal abwab al mansubah, seperti pintu. Ya, pintu yang terpasang. Ada pintu yang misalkan ya, disimpan di gudang yang belum dipasang, ya ini nggak masuk. Tapi ini sudah terpasang, otomatis jemaah ikut dalam jual beli tersebut. Wassalalim, ya, tangga-tangga, warrufuf al musmiratu biha. Jadi ruf itu ya masalah rak. Tapi rak ini zaman rak yang memang dipasang di dinding, ya. Wal aliyatul murakkabah fiha. Gitu pula ya, alat-alat yang terpasang di dinding, ya. Karafiat seperti lift, wal adawatil kahrubaiyah, kemudian listrik ya, otomatis. Wal qanadil al muallaqah lil idha'ah. Itu pula lampu-lampu penerangan yang terpasang di atap. Ini masuk. Wal hizanat al miyah al madfunah fil ard. Tandon-tandon yang dikubur di tanah atau yang berada di permukaan tanah, itu termasuk. Wal anabib al mumaddah li tawzi'il ma'. Begitu pula pipa-pipa untuk menyalurkan air, itu otomatis. Wa adawatu takyif al muthbata fi amakiniha li takyifil hawa. Itu pula AC, ya. AC yang terpasang baik untuk mendinginkan ruangan ataupun memanaskan atau menghangatkan ruangan. Aw litaskhinil ma', atau untuk menghangatkan air. Ini otomatis. Wa yashmalul bai'u aidan ma fid dari min asjarin wa zira'atin. Begitu pula masalah yang jual beli ini mencakup apa-apa yang ada di halaman rumah berupa pepohonan, kemudian tanaman-tanaman, ya. Misalkan ada tanaman hias, ya. Tapi kadang-kadang ada tanaman hiasnya harganya mahal. Jadi kalau mungkin ditanam jamaah sekalian, ya itu masuk ya. Tapi kalau misalkan yang mungkin di pot, ini enggak nempel jamaah. Ya, silakan diambil, dibawa. Tapi kalau ditanam ya jangan dicabut kemudian dibawa, jangan. Ya, ini masuk jamaah sekalian. Ya. Wa ma uqima fiha min mudillat, gitu pula kanopi. Ya,
kanopinya jangan di apa jadi copotnya. Mentang-mentang sudah laku rumahnya kemudian kanopinya dicopot, jangan. Ya. Wa yasmalul bai'u aidan ma fi batni ardin. Ya. Begitu pula jual beli ini mencakup apa yang ada di dalam tanah. Ya. Min ma'danin jamid, berupa material padat. Ya. Artinya jamaah sekalian ya, jangan dikeruk. Di bawah tanahnya ikut terjual. Makanya jamaah sekalian kalau antum beli tanah, rumah, maka sampai ke bawah ya, sampai 7 lapis bumi itu milik antum. Silakan kalau antum bisa gali ya. Sampai ke atas pun sama. Ke atas sampai langit yang pertama. Itu milik antum. Jadi kalau buat undang-undang kalau lewat rumah kita harus bayar misalnya kalau bisa. Itu milik kita jamaah sekalian. Ya kecuali aturan kita beda ya, negara kita beda. Kemudian masalian, amma makana muwadda'an fid dari wa ma huwa munfasilin anha fala yashmaluhul bai'. Adapun sesuatu yang tersimpan di dalam rumah dan terpisah maka tidak masuk dalam akad jual beli tersebut. Terpisah ya, terpisah. Ya. Kal akhsyab, seperti balok-balok kayu. Ya mungkin ada balok kayu yang belum dipasang. Ya mungkin untuk buat sesuatu misalkan, maka ini enggak masuk. Tidak masuk dalam akad jual beli. Wal ya, hibal, kemudian tali-tali. Wal awani, bejana-bejana ya. Apalagi kalau misalkan bejananya mahal, piring-piring misalkan, ini enggak terjual. Ya, tidak ikut. Ya kecuali nanti kalau ada syarat ya, saya jual rumah plus apa perabotannya, itu beda. Karena memang dari awal sudah diakadkan. Tapi kalau misalkan tidak disyaratkan, ya, maka hal seperti ini tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Kemudian wal furush al munfasilah, karpet-karpet yang terpisah. Wa ma dufina fi ardiha lil hifdhi, dan sesuatu yang terpendam di tanah yang tujuannya untuk apa? Ya, untuk dijaga. Nah, contoh misalkan kal hijarah, permata-permata. Wal kunus, ya, harta karun. Yang kebetulan misalkan ditimbun di apa namanya dalam rumah. Tujuannya untuk dijaga, disimpan. Maka yang seperti ini jamaah sekalian tidak ikut dalam akad jual beli rumah tersebut dan yang selainnya. Faqulu hadhil asya la yashmaluhal bai'. Maka perkara-perkara ini jamaah tidak masuk dalam akad jual beli tersebut. Kenapa? Li annaha munfasilatun anidar. Karena barang-barang ini jamaah terpisah dari tanah, dari rumah, enggak nempel. Fala tadkhulu fi musamaha, dan tidak termasuk dalam nama rumah. Ya. Yang namanya rumah ya tidak harus ada karpetnya, enggak harus. Ini hanya pelengkap. Ya, hanya pelengkap. Illa makana yata'allaq bimaslahatiha, ya, kecuali hal-hal yang terkait dan ada ya kaitannya dengan kemaslahatan rumah itu sendiri. Apa contohnya? Kal mafatih, kunci. Ini terpisah jamaah sekalian. Tetapi karena memang jamaah sekalian kunci itu ya ada kaitannya dengan kemaslahatan rumah, maka ini termasuk. Ini termasuk dalam akad jual beli tersebut. Fa innahu yadma'uha, maka yang seperti ini masuk ke dalam akad jual beli tersebut. Walau kana munfasilan anha, walaupun terpisah. Jadi jamaah sekalian, kalau seseorang menjual rumah, maka ingat hal-hal yang terkait dengan rumah dan nempel itu masuk. Hal-hal yang tidak nempel tetapi ada kaitannya dengan kemaslahatan rumah, maka itu juga termasuk. Tetapi hal-hal yang terpisah dan tidak ada keterkaitan dengan kemaslahatan rumah, maka ini tidak masuk. Tidak masuk. Kemudian masalian, wa idza ba'a ardon, dan apabila ada seseorang menjual tanah, syamilal bai'u kullama huwa muttasilun biha mimma yastamiru baqa'uha fiha, maka jual beli ini mencakup hal-hal yang ya, apa namanya ada di tanah tersebut yang dimana keberadaannya ya, itu akan terus menerus ya, ketika tanah itu masih ada seperti itu.
mimma yastamirru baqa'uha fiha kal giras wal bina, seperti pohon. Itu pula bangunan-bangunan misalkan. Ada orang jual tanah, ternyata di situ ada bangunannya. Ya, makanya masalah barang-barang seperti ini ikut dalam transaksi jual beli tersebut. Jadi nggak perlu antum jual tanah kemudian pohonnya misalkan dikecualikan, boleh, nggak masalah, tapi di awal. Pak, saya ingin menjual tanah saya, tapi 5 pohon jati itu nggak ikut ya, nanti saya tebang. Berarti yang masalah yang ketiga itu ya tanahnya saja. Pohon jatinya bagaimana? Iya harus ditebang. Setelah terjadi akad jual beli tanah, maka silakan jatinya harus diambil. Jangan dibiarkan di situ. Ya. Dia jual tanahnya, kemudian pohon jatinya tetap jadi milik dia, ya nggak bisa. Ya. Atau misalnya ada pohon mangga, kemudian dikatakan pohon mangganya milik saya, bertahun-tahun nggak diambil. Ini nggak boleh, zalim jamaah sekalian. Ya. Seperti di Papua, gitu kalau jual tanah itu harus jelas. Kadang tanahnya dijual, pohonnya tidak. Jadi bertahun-tahun itu jamaah sekalian, pemilik tanahnya tetap masih ngambil. Ya, ini jelas nggak boleh jamaah sekalian. Kalau misalkan dikecualikan, ya sudah langsung diambil. Silakan ditebang. Ya, silakan ditebang seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, wa kadza law ba'a bustanan. Begitu pula ketika seseorang menjual kebun, syamilal bai'u ardahu, maka jual beli ini mencakup tanahnya. Kebun kurma, ya sudah tanahnya ikut. Wa syajarahu, kemudian pohonnya, wa hitanahu, begitu pula pagarnya. Pagar kebunnya ada misalnya, ini termasuk. Wa ma fihi min manazil, atau misalkan ada bangunan-bangunan di dalamnya, maka juga termasuk. Walau ba'a ardan fiha zar'un la yakhsudu illa marrah kalbur wasyair fahuwa lil ba'i. Dan seandainya ada seorang dia jual tanah, di dalamnya ada tanaman, yang dimana tanaman ini jamaah sekalian tidaklah berbuah kecuali sekali. Tidaklah berbuah kecuali sekali. Maka tanaman seperti ini tetap milik penjual. Contohnya apa? Bur. Ya, bur itu gandum halus, syair gandum kasar. Gandum kemudian syair ataupun bur jamaah sekalian ini berbuah sekali. Sekali berbuah dipotong selesai. Maka tanaman seperti ini ketika misalkan pemilik tanahnya menjual, maka hasil panennya milik penjual. Kenapa? Ya sudah, ketika dijual ya tanahnya misalkan ya sudah dipotong hasilnya. Kalau misalkan berlangsung dalam artian mungkin berapa bulan lagi, tunggu berapa bulan, kemudian setelah panen diambil. Setelah itu selesai. Kenapa? Karena hanya satu kali panen. Kemudian masalian la yasmanuhul aqdu. Maka ya, tanaman seperti ini tidak masuk dalam akad jual beli tersebut. Maksudnya dalam akad jual beli tanahnya tidak masuk. Wa in kana fil ardil mabi'atu zar'un yajuzu miraran. Dan jika di dalam tanah tersebut, maksudnya tanah yang sudah dijual, ada tanaman yang bisa dipetik berkali-kali. Contohnya seperti rumputan. Kemudian seperti ya apa namanya? Ya, timun. Ya. Wal bandijan, ya, wal badhinjan, ya, timun, afan terong, ya terong. Fa inna usulahu takunu lil mushtari. Ya. Maka masalahnya tanaman seperti ini, ya, usulnya, maksudnya pohonnya itu milik pembeli. Adapun hasil ketika dijual dan itu masih dalam artian masalah yang bisa dipetik, maka sesuatu yang bisa dipetik ketika terjadi akad jual beli itu milik penjual. Silakan dipetik. Kemudian tersisa pokoknya, maka pokoknya ini milik pembeli tanah. Iya. Fa inna usulahu takunu lil mustaril ardi. Ya. Jadi tanamannya milik pembeli tanah, tama'an lil ardi, ngikut tanah, wa ammal, dan adapun hasil tebasannya, ya, yang nampak ketika terjadi akad jual beli, maka milik penjual.
milik penjual. Jadi jamaah sekalian, kalau ada seorang dia jual tanah, ternyata di tanahnya ada timun, terong misalkan. Maka jamaah sekalian, terong yang sudah muncul dalam artian sudah berbuah atau timun yang sudah berbuah, maka ini milik penjual. Adapun tanaman terongnya, tanaman timunnya ini milik pembeli tanah. Milik pembeli tanah. Kenapa jamaah sekalian? Karena ini jenis tanaman yang bisa dipetik berkali-kali. Atau seperti cabai misalkan. Cabai yang nampak ketika terjadi akad jual beli, maka ini milik penjual tanah. Adapun pohon cabainya ini milik siapa? Milik pembeli tanah. Milik pembeli tanah. Ya. Kecuali nanti disyaratkan, itu beda. Ya. Ya. Nah, kemudian masalian wa kullu ma dzukira min hadza tafsil fima yatba'ul ba'i wa ma yatba'ul mushtari inda bai'il usul idza lam yujad syaratun bainahuma. Ya. Jadi semua yang telah disebutkan tadi jamaah berupa perincian hal-hal yang ngikut kemudian ini milik penjual ataupun milik pembeli, ini berlaku ketika tidak terjadi syarat, ketika tidak adanya syarat. Ya. Amma idza wujida syartun yalhaqu hadhil asya bi ahadihima dunal akhar. Tetapi ketika terjadi syarat, ketika ada syarat, oh Pak, saya jual tanah tapi pohonnya milik saya. Kemudian mereka sepakat, ya sudah. Ya. Berarti tergantung dengan syarat yang tadi disepakati. Tadi seperti misalkan dia jual tanah ternyata ada 5 pohon jati, ternyata pohonnya besar. Maka penjual mengatakan, Pak, saya ingin jual tanah ini tapi 5 pohon jati milik saya. Maka ini nggak masalah, silakan. Cuma konsekuensinya ketika terjadi akad jual beli tanah tersebut, ya pohon jatinya harus ditebang. Harus ditebang segera. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu jamaah terikat dengan syarat-syarat mereka. Jadi kalau mereka sudah membuat kesepakatan syarat dan syarat ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk dipenuhi. Wajib untuk dipenuhi. Kecuali syarat yang tadi ya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini nggak boleh. Tapi kalau selagi syaratnya tidak bertentangan dengan syariat, maka syarat ini jamaah wajib untuk dipenuhi. Wajib untuk dipenuhi. Iya. Kemudian masalian, wa man ba'a nakhlan qad ubbira tal'uh. Barang siapa yang menjual pohon kurma kemudian pohon tersebut yang masalian telah dikawinkan. Wa thamaruhu lil ba'i. Maka buahnya milik penjual. Hal ini jamaah sekalian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a nakhlan ba'da an yu'abbar fa thamaratuhu lilladzi ba'aha illa an yashtaritahul mubta'. Ya. Barang siapa yang menjual pohon kurma dan pohon tersebut telah dikawinkan, maka buahnya milik penjual kecuali ketika pembeli mensyaratkan. Jadi gini masalahnya, ada seseorang dia punya kebun kurma dan kebunnya akan dijual. Sebelum dijual ternyata kurma ini dikawinkan oleh pemilik kebun kurma. Ternyata masalahnya yang ditawarkan laku. Maka buah yang akan jadi atau buah yang akan dipanen, maka jamaah ini milik penjual kebun kurma. Milik penjual kebun kurma. Kecuali kalau pembeli mensyaratkan, Pak, saya mau beli kebun antum tapi buahnya milik saya. Kalau ini ya sudah berarti milik pembeli kebun. Tapi kalau tanpa ada syarat, maka buahnya tetap milik penjual kebun. Ya. Ini jamaah kalau dikawinkan. Terus bagaimana kalau misalkan tidak dikawinkan? Ada seorang dia punya kebun kurma. Ya. Tidak dikawinkan, setelah dijual ternyata buah. Apakah buahnya jamaah salin milik penjual kebun kurma atau milik pembeli? Maka disinilah jamaah terjadi senang pendapat di kalangan para ulama kita. Ya. Yang masyhur antara jumhur dengan madhab Abu Hanifah. Dan ini jamaah salin perbedaan tersebut disebabkan usulnya berbeda. Usul fikihnya berbeda.
Madhab Abu Hanifah mengatakan kalau kebun kurma tersebut dikawini oleh penjual, milik penjual, begitu pula ketika tidak dikawini maka ya tetap milik penjual. Hujah mereka apa? Kias. Karena madhab Abu Hanifah itu jamaah terkenal dengan kias. Kalau tidak dikawinkan ya sudah dikiaskan saja. Kalau dikawinkan milik penjual ya sudah, kalau nggak dikawinkan ya milik penjual. Beda dengan madhabnya jumhur ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan kalau dikawinkan itu milik penjual, kalau nggak dikawinkan berarti milik pembeli. Mereka berhujah dengan mafhum mukhalafah, hukum kebalikan. Ya. Karena madhab Abu Hanifah nggak menerima mafhum mukhalafah, nggak mau. Mereka tidak menjadikan mafhum mukhalafah itu sebagai hujah, nggak diterima. Sehingga disinilah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kita. Ya. Jumhur mengatakan kalau tidak dikawinkan milik pembeli. Tapi madhab Abu Hanifah mengatakan kalau nggak dikawinkan ya tetap milik pembeli. Ya, inilah ya, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama kita. Tetapi jamaah sekalian, kalau dikawinkan jelas sepakat milik penjual kebun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan. Dan jamaah sekalian, wat takbir wat talqih. Di takbir sini maksudnya ditalqih, dikawinkan. Karena kurma itu jamaah kalau misalnya dikawinkan ya mungkin berbuah tapi tidak banyak. Nah ini kasusnya seperti ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian orang-orang Madinah sibuk mengawinkan kurma. Maka Nabi mengatakan, ya kalau bahasa kitanya, ya tidak perlu dikawinkan. Ngapain ya capek-capek mengawinkan kebun kurma? Biarkan saja. Sebagaimana yang Allah kehendaki, ya, biarkan saja. Nah akhirnya ternyata para sahabat tidak mengkawinkan. Apa yang terjadi? Ya, panen tapi tidak sebagaimana ketika dikawinkan. Hasilnya sedikit. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ya. Para sahabat ikut dengan apa yang disarankan Nabi, dikira wahyu. Ternyata bukan. Nah, sehingga jamaah ini menunjukkan bahwasannya hal-hal terkait tentang dunia itu hukumannya boleh. Selagi tidak ada dalil yang melarang. Ya. Silakan antum muamalah dengan jenis seperti apapun, tidak masalah. Yang penting yang penting tidak ada larangan. Kalau ada larangan, baru ketika itu tidak dibolehkan. Ya jamaah sekalian, wa mislun nahli fi hadzal hukmi syajarul ainab. Ya. Dan yang hukumnya sama seperti nakal, kurma. Ya. Syajarul ainab, buah anggur. Jadi buah anggur itu jamaah sekalian sama seperti pohon kurma. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, murbai juga sama. Kemudian delima. Idza bi'a ba'da dhuhuri thamarihi. Jadi buah-buah ini ketika dijual sudah nampak ya, bunganya sudah nampak. Ya. Kana thamaruhu lil ba'i. Maka buahnya nanti milik penjual. Wa ma qabla ta'bir fin nahli. Ya. Adapun sesuatu yang muncul sebelum ditakbir, dikawinkan, fin nahli wa dhuhur fil ainab, ya, atau nampak bunganya, ya, pada anggur dan sejenisnya, yakunu lil mushtari, maka ini milik penjual, milik pembeli. Limabhumil hadis syarif fin nahl. Ya, tentu ini jamaah sekalian hujahnya jumhur ulama. Jadi kalau misalkan yang muncul buahnya, ya, sebelum terjadinya akad jual beli, dalam artian jamaah sekalian terjadi akad belum ada. Setelah akad ternyata muncul buahnya, ya sudah, ini milik pembeli seperti itu. Dan jamaah sekalian, wa min hadza tufhamu kamalu hadhihi syariah. Maka dari sinilah Masya Allah, ya, dapat dipahami bahwa syariat ini sangat sempurna. Wa hilluha lil masyaklin nas. Yang dimana syariat ini jamaah sekalian telah mengurai, ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Wa anha tu'ti kulli haqqin haqqahu.
Dan syariat ini jamaah sekalian telah memberikan setiap orang yang memiliki hak dengan haknya. Min ghairi dzulmin wala idrarin bil akharin, tanpa adanya kezaliman dan tanpa adanya mudarat. Fama min mushkilatin illa wada'at laha hillan kafiyan. Sehingga jamaah sekalian tidaklah ada permasalahan dalam syariat ini atau dalam masalah kita jamaah kecuali syariat telah membuat atau memberikan solusi. Tinggal bagaimana kita mau mengkaji itu tidak, itu saja jamaah sekalian. Mustamilan alal maslahati wal hikmah. Yang dimana jamaah di situ ada maslahat kemudian hikmahnya. Tasri'un min hakimin hamid ya'lamu masaliha ibadihi wa ma yadurruhum fi kulli zaman wa makanin. Jadi mana jamaah ini syariat ya yang datangnya dari Allah Jalla wa Ala, zat yang maha hakim bijaksana, hamid maha terpuji, yang mengetahui segala maslahat hamba-hambanya dan hal-hal yang akan memudaratkan mereka di setiap waktu dan zaman. Wa sadaqallahul azim, maha benar apa yang Allah firmankan. Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan taati pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu inallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Quran dan hadis Nabi. Karena di situ ada solusi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan yang demikian itu jemaah lebih baik dan lebih jemaah sekalian ya, sesuai ya, hasil akhirnya. Nah, sehingga jemaah sekalian, ikhwan akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Sekali lagi, tidak ada solusi yang terbaik kecuali ketika kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Maka setiap terjadi masalah apapun, dalam masalah misalkan muamalah kita, apalagi dalam masalah-masalah ya, agama kita jemaah, maka ingat kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali merujuk kepada Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini penting karena disitulah solusi ya. Karena jemaah sekalian, sebagian kita mereka lari kepada misal ya, seseorang yang hakikatnya tidak bisa memberikan ya, penyelesaian. Sehingga yang terjadi bukan masalah itu selesai, tetapi justru menambah masalah. Nah, sehingga jamaah jangan sampai salah ya, langkah. Tatkala misalkan kita ya, memiliki masalah ataupun sesuatu yang tidak jelas, kemudian kita salah ya, mencari orang yang mungkin dijadikan tempat kita mengadu. Jangan sampai salah. Tapi ingat ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Tentu jamaah sekalian, dalam masalah muamalah tanya ahlinya. Ya. Tanya ahlinya agar jamaah sekalian muamalah kita sekali lagi diberkahi oleh Allah. Sering saya ingatkan jamaah sekalian, seorang muslim muslimah itu ketika dia bermuamalah, ingat yang dicari tidak hanya sekedar banyaknya, tapi yang dicari adalah barokahnya. Karena yakin harta yang sedikit kalau barokah ini jemaah mendatangkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, harta yang banyak tapi tidak barokah, ya, yang terjadi ini akan menjadi biang masalah. Masalah di dunia kita, masalah kelak di alam barzah, dan masalah kelak di akhirat. Nah, sehingga jemaah sekalian, kita semua yakin, dan ini akidah kita, rezeki kita itu jemaah sekalian sudah Allah catat. Nah, sehingga jangan dicari dengan sesuatu yang tidak dibolehkan. Carilah dengan cara yang halal. Carilah dengan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat yang mulia ini. Agar apa jemaah sekalian? Agar hal tersebut akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri kita dan keluarga kita, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ini jemaah sekalian terkait tentang masalah ya, jual beli properti. Dan ada pemperinciannya nanti jemaah, ini masih ada bab ya terkait hukum bai'ut thimar. Jual beli hasil tanaman nanti seperti apa? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya, seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan.
Monggo silakan kepada rekan-rekan semuanya langsung aja mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Biasanya Pak Danto ini karena kan properti ini jual beli properti ini. Monggo Pak Danto silakan. Atau Pak Danto belum? Atau Pak Danto? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, untuk saat ini di jual beli properti kan kebanyakan jual beli rumah itu inden ya. Nah, bagaimana hukumnya inden, Ustadz? Itu jadi baru dijual gambarnya saja, kemudian baru bisa melihat kafling yang siap bangun. Nah, itu bagaimana secara hukumnya? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu aja. Nanti lupa. Gitu ya? Kadang-kadang biasanya cerempet-cerempet. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jogja itu anak punya saudara, dia usahanya kan jual beli material sama transportasi material. Nah, ini kalau di Jogja ini kalau setelah pasca Merapi meletus, kemudian sungai sudah susah dicari pasir, mereka itu biasanya bahasa di mereka itu ngontrak lahan, tapi prakteknya mengambil tanah yang ada di lahan itu. Nah, itu sebenarnya kalau menurut anak kan kalau ngontrak kan bukan ngambil barangnya ya. Jadi sebenarnya kalau prakteknya bahwa kemudian yang terjadi di sana itu difahami itu akadnya adalah ngontrak lahan, tapi prakteknya mengambil material yang di luasan lahan yang dikontrak itu akad yang pas sebenarnya seperti apa? Mungkin jual beli atau kalau jual beli kemudian dibatasi volume berapa lama atau seperti apa, karena yang prakteknya ngontrak itu sampai kemudian ya sampai sehabisnya gitu loh. Yang diambil batunya, pasirnya yang ada di lahan itu yang sampai dengan iya yang bukan tanah karena itu pasir sebenarnya, yang dicari pasir. Tapi kan biasanya tertutup di atasnya tanah ada batu ya. Tapi ya semuanya diambil, dijual gitu kan. Itu mungkin akad yang pas untuk praktek seperti itu, apa mohon diberikan pencerahannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait tentang masalah inden rumah. Ya. Boleh atau tidak jamaah? Jawabannya boleh. Jadi inden rumah itu boleh. Dengan catatan jamaah sekalian, akadnya dengan developer yang pembuatnya, boleh. Ya. Tapi dipastikan dulu apakah developer tersebut sudah beli tanahnya atau belum. Kalau misalkan dia sudah punya tanahnya, oh ini insya Allah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau dia belum punya tanah gimana jamaah? Ada juga. Tanahnya belum ada, kemudian dia tawarin rumah. Belum deal, betul, belum clear, belum jual beli mungkin malah. Jadi gini mas, kalau misalkan dia sudah ada tanahnya, boleh, nggak masalah. Dan ini termasuk jual beli istisna. Istisna itu jual beli dengan pembuat. Sebagai contohnya, misal kita mesen pakaian ke penjahit. Penjahit ini belum punya bahan. Ya. Kita datang ke sana, Pak, saya ingin buat gamis, buat celana. Model seperti ini, seperti ini. Harganya berapa? Kata penjahit, oh harganya 200.000. Kita kasih. Setelah itu dia baru beli bahan, kemudian apa? Dibuat. Boleh, nggak masalah. Ini jual beli istisna. Dan ini pengecualian. Pengecualian dari jual beli yang tidak atau belum ada barangnya. La tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kamu miliki. Ini dikecualikan. Ya, jual beli istisna, kemudian jual beli salam itu dikecualikan.
Nah kan ada masalah. Ya. Yang jadi masalah yang kalau misalkan yang jual ternyata bukan developer, dia perantara lagi. Ada developer pembuatnya, ada perantaranya. Nah ini nggak boleh. Dia tidak boleh menawarkan barang kecuali barang itu sudah jadi. Tapi kalau akadnya langsung dari developer membuatnya itu boleh. Dan ini termasuk jual beli istisna seperti itu, nah masalah. Ya. Yang kedua kalau tanahnya belum ada jamaah, gimana ini? Bukan. Ini jual beli inden rumah tetapi yang nawarin belum punya tanah ini. Masalahnya. Boleh tidak jamaah? Apakah ini bisa disamakan dengan penjahit? Dia nawarkan kamu kalau mau bikin rumah ya kepada saya. Ya. Pokoknya saya nanti carikan tanahnya kemudian ini dan ini misalkan. Maka jamaah wallahu alam jamaah ini kayaknya lebih banyak gorornya. Satu jamaah belum tentu kita juga setuju nanti kalau misalkan ternyata rumahnya dekat kuburan gimana? Ya, jadi kalau misalkan sudah tanahnya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau belum ada jangan. Ya. Kenapa? Banyak nanti terjadi masalah. Ya. Kalau dicarikan tanah ternyata tanahnya tidak di Semarang. Ya. Kemudian ternyata mungkin dapatnya di luar Jawa bagaimana? Ini banyak hal-hal yang muskilah. Jadi kalau ada tanahnya tidak masalah. Tapi kalau belum ada hindari. Jangan sampai. Ya. Kemudian masalah yang kedua terkait tentang masalah orang nyewa tanah tapi materialnya diambil. Apakah jamaah jual beli seperti ini boleh? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Kalau akadnya sewa misalkan tanah, ya sudah sewa tanah. Ya. Kalau akadnya ingin mengambil tanahnya, ya sudah akad baru. Berarti apa? Beli pasir. Ya, jadi akad seperti ini akadnya nggak jelas. Akadnya tidak jelas. Seperti gini masalah kalau kita ngontrak rumah, itu pun harus sesuai dengan akad. Kita ngontrak rumah untuk tempat tinggal kemudian jadikan bengkel nggak boleh, ya. Kecuali pemilik rumah mengizinkan. Ya. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Ya. Itu lagi masalah kita ngontrak rumah selama setahun, 6 bulan ternyata kita bosan, 6 bulannya kita jual boleh tidak? Boleh dengan catatan yang beli juga sama pemanfaatannya untuk apa? Tempat tinggal. Tapi kalau yang beli ternyata saya mau nerusin kontrakan antum tapi ingin dijadikan toko, nggak boleh. Kenapa? Karena pemanfaatannya sudah berbeda. Ya, apalagi tadi ini nyewa tanah, kok ternyata materialnya diambil. Ya, maka harus ada akad baru. Ya. Terus bagaimana kalau pemilik tanahnya mengizinkan, boleh tidak? Nah, merelakan. Nggak apa-apa diambil saja, boleh tidak jamaah? Ini nggak masalah kalau diizinkan namanya apa? Sudah hadiah. Dia nyewa rumah kemudian kata pemilik rumah ya sudah di dalamnya antum ambil saja bawa pulang. Ya boleh, nggak masalah karena diizinkan. Ya, jadi artinya harus ada akad baru. Kalau misalkan mau diambil kemudian mereka mengizinkan atau tidak. Kalau diizinkan ya sudah selesai, nggak masalah. Tapi kalau tidak diizinkan maka tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mestinya itu kan harusnya bukan kontrak ya, harusnya Bukan kontrak. saya beli gitu ya, Beli material. beli material. Cuma Tapi masalahnya kalau kemudian kalau beli material itu kan memang ini gini, agak kalau gitu. akadnya jual material juga goror. Goror gitu ya. Sampai berapa tahun? Iya. Volumenya berapa gitu dibatasi. Jadi memang gini teman, kalau misalkan dia jual material yang ada di tanah tersebut, kalau misalkan dibatasi selama sebulan, silakan saya jual tanah yang ada di sini selama sebulan. Berarti silakan dikeruk selama sebulan. Ini juga masalah ini ada unsur goror yang nggak jelas. Ya, ya kalau misalkan dia bisa ngambil sebulan dalam artian sampai 1000 truk. Kalau ternyata tidak bisa, berarti kan di situ ada tidak kejelasan. Barangnya itu seperti apa? Padahal masalah jual beli syarat jual beli itu harus barangnya jelas. Ini kan nggak jelas. Selama sebulan. Sebulan itu berapa truk? Itu nggak jelas. Nah, sehingga masalahnya
kalau bisa akadnya dirubah, mungkin per truk ya. Dia misal kontrak di situ, tapi jual beli tanahnya ya harus per truk. 1 truk berapa misalkan, 2 truk berapa, agar jelas. Ya, karena kalau tidak jelas menjadi jual beli goror atau jahalah, dan ini tidak dibolehkan. Ya, walaupun saling ridho boleh tidak jamaah? Jual beli goror tapi saling ridho boleh tidak? Enggak boleh. Orang misalkan yang masalah dia jual ikan, ya, suruh mancing, sama-sama ridho, bayar 100.000 silakan mancing sepuasnya, sama-sama ridho, apakah boleh jemaah? Enggak boleh. Kenapa? Karena ada goror. Nah, sehingga wallahu alam yang tadi kayaknya lebih tepatnya goror, ya, lebih tepatnya goror. Ya, kecuali masalahnya tadi harus jelas akadnya. Ini bukan jual beli, hadiah saja selesai. Kalau hadiah itu boleh, karena hadiah goror itu boleh. Sahih. Hadiah itu di dalam apa namanya bungkusan pun tidak masalah. Saya hadiahkan antum ini di dalam bungkus, sah. Kenapa? Karena bukan jual beli. Tapi kalau jual beli jadi goror. Ya. Jadi memang harus diperjelas. Ini akan nyewa tanahnya. Ya. Kalau nyewa tanah ya nyewa tanah berapa bulan? 3 bulan selesai. Terus bagaimana dengan tanah dengan pasirnya yang ada di situ? Akad baru. Kalau jual beli berarti harus jelas. Kalau hadiah bebas. Kalau akadnya hadiah bebas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling mudah hadiah, Ustaz. Hadiah lebih enak. Cuma hadiah Tidak ya, lazim memang tadi gitu. harus ada keriduan dari yang menghadiahkan seperti itu. Afwan Ustaz, kalau kemudian kaitan sama yang tadi disampaikan, kaitan sama ya goror, kalau kemudian praktik di pedesaan kalau untuk memanen padi itu kan dengan ditebas ya. Nah. Tapi dalam posisi sudah memang siap panen. Siapa nih? Yang biasanya pihak penebas maupun petani itu sudah mempunyai estimasi ya, walaupun tidak selalu tepat ya. Kadang-kadang pada waktu pembeli itu estimasinya salah, dia bisa rugi. Ya berlaku sebaliknya gitu kan. Tapi yang sudah lazim seperti itu. Praktik itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Iya. Ya jamaah sekalian, jual beli padi dengan cara ditaksir, boleh tidak jamaah? Boleh. Ya. Tidak masalah. Walaupun mungkin kadang salah. Tetapi ya, hukum seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi ketika ya, para sahabat disuruh untuk ngambil apa namanya? Kurma zakat. Mereka itu mentaksir, oh sekian zakatnya sekian. Ini tidak masalah, boleh. Makanya ketika misalkan ya, juragan yang ingin nebas tanah, nebas padi, ya, maka tidak masalah. Dia perkirakan, oh sekian, oh saya berani misalkan 3 juta, oh saya berani misalkan 4 juta. Walaupun mungkin jamaah kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Maka taksir seperti ini tidak masalah, tidak masalah. Ya tentu jamaah yang dalam artian ya ahli di sini ya ahli ma'rifat, ya memang sudah pengalaman. Dan ini bukan orang sembarangan. Yang namanya juragan itu sudah berkali-kali dia nebas. Kalau tanahnya luasnya misalkan 1 hektar atau seprapat misalkan, dia taksir sekian, harganya sekian. Ini sudah bahasa kitanya apa jemaah? Sudah memang keahliannya seperti itu. Sehingga hal seperti ini tidak dianggap dalam artian goror, tidak, tetapi ya diperbolehkan, tidak masalah. Ya tidak masalah seperti itu. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Satu lagi ini, belum. Iya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sebagai marketing sebuah developer syariah. Seiring berjalannya waktu, developer tersebut mengalami kekurangan modal sehingga dia mendapat suntikan dari sebuah bank. Ini terus bagaimana, Tat? Nah, banknya bank bukan syariah. Bank konvensional jelas. Nah. Ya. Iya. Ya jamaah sekalian, bagaimana kalau misalkan seseorang dia apa namanya punya usaha kemudian dapat suntikan dana dari bank konvensional, yang tentu jamaah sekalian ada akad yang tidak dibolehkan, ya, riba. Apakah
Yang seperti dibolehkan, jawabannya nggak boleh tetap. Ya. Bahkan gini ya, ada kaidah mengatakan kullu ma yubna 'alal batil fahuwa batil. Segala sesuatu yang dibangun di atas kebatilan maka hasilnya akan batil. Nah, sehingga jamaah jangan ya, jangan. Ya. Tapi sabar, ya sabar. Ya. Tapi masalah gini jamaah, kalau misalkan terjadi, apakah hasil usahanya haram? Pada seorang misalkan usaha dia dapat modal dari tadi pinjam ya di bank konvensional, ternyata usahanya berhasil, ya, sukses misalkan. Pertanyaannya mas, hasilnya itu halal atau haram? Halal atau haram jemaah? Kalau hasil usahanya halal menjadi halal. Kalau usahanya halal menjadi halal jemaah, sahih. Kalau usahanya halal. Ustaz berarti kalau begitu boleh? Ya nggak boleh. Ya. Jadi artinya kalau orang sudah terlanjur, dalam artian dulu mungkin nggak tahu, ya nggak tahu pinjam di bank itu dikirain boleh. Ternyata memang masya Allah bisnisnya sukses. Ya. Apakah otomatis kemudian hasil-hasilnya menjadi haram? Jawabannya tidak. Tergantung apa? Tergantung jenis usahanya. Usahanya halal ya halal. Cuma ketika dia tahu harus segera bertobat. Harus segera apa? Diselesaikan. Ya, selesaikan apa namanya hutang ribanya ya agar dia cepat berlepas diri. Kenapa? Kan dilaknat jemaah. Tiap hari dilaknat. Ketika belum lunas tiap bulan setor jemaah dilaknat. Dilaknat. Cuma hasilnya yang dari hasil pekerjaan yang halal insya Allah halal. Cuma kewajiban dia harus segera bertobat. Jangan diulang lagi. Ya, kalau diulang ini masalah jemaah. Kenapa? Sudah pernah kita bahas. Ya, riba itu kalau masuk dalam harta kita akan menjadikan barokahnya hilang. Hilang. Mungkin jemaah taruhlah halal, tetapi barokahnya nggak ada, masalah. Nah sehingga jangan malah sudah tahu akhirnya ya, sengaja. Ya, ini jadi masalah jemaah. Dia tahu hukumnya nggak boleh, kemudian dapat suntikan dari bank seperti itu. Jangan diterima. Jangan diterima. Tetapi sabar dan ya, berdoa kepada Allah, cari modal yang lain. Ya, insya Allah ya, ada solusi di situ jamaah sekalian. Ya, tadi prinsip kita itu sama tadi. Cari yang barokah. Sedikit barokah jauh lebih baik seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rahmat Kurniadi, usaha di bidang properti, Pak Ustaz. Dari KPMI, pesannya dari ketua. Mau nanyain gini, Tat, kalau kita sebagai pengembang itu kan apa ya, untuk konsumen itu kita ada fasilitas misalnya pola bayar kredit gitu ya. Nah, kadang-kadang antara hukum negara sama hukum syariat itu kan kadang-kadang ada perbedaan. Maksudnya perbedaannya gini, Tat. Kita misalnya pada saat sudah akad jual beli secara langsung kan tanah itu atau properti itu sudah jadi milik pembeli gitu ya. Cuman pembayarannya aja yang kredit gitu kan. Nah, cuman kita itu antisipasi legalitasnya ini kan kita belum balik namakan ke beliau karena belum sempurna pembayaran ke kita gitu kan. Nah, cuman ada ada kesulitan kita juga pada saat misalnya kreditnya terlalu panjang, Dad. Kredit terlalu panjang otomatis kalau misalnya balik namanya 15 tahun kemudian misal, itu kan harganya sudah berubah, Dad. Nominal pajak, nominal segala macam kan berubah. Nah, itu jadi persoalan kita juga di lapangan. Terus yang kedua, apabila misalnya dari pembelinya ini one prestasi pembayaran, Dad. Nah, itu seperti apa nanggulanginya karena kita tidak ada denda, tidak ada sita segala macam itu. Ya supaya tidak ada yang dizolimi maksudnya kan. Ya. Mungkin gitu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan kita usaha properti, jual beli rumah, ya, yang terkadang jamaah sekalian kita sudah menerapkan syariah, tetapi di lapangan, praktik di lapangan banyak pihak developer yang dirugikan. Entah tadi ya kredit macet ataupun yang lainnya. Terus bagaimana cara agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu? Jawabannya masalahnya syariat sudah memberikan solusi. Apa?
jaminan. Jaminan. Ya. Silakan jamaah, rumah itu dijadikan jaminan. Kalau misalkan ternyata macet, ya sudah rumah itu nanti dijual. Untuk apa? Untuk apa? Menutupi kekurangan. Ya. Atau aja masalah adakan syarat, Pak. Nanti kalau misalkan panjenengan tidak sanggup mengangsur selama 3 kali angsuran, maka ya saya izinkan untuk menjualkan ya rumah Bapak. Ya. Dari situ dia setuju misalkan, maka pegang syaratnya. Nanti kalau misalkan dia macet, maka silakan dijual rumahnya. Agar apa? Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, karena masalah syariat kita itu sekali lagi dibangun di atas kemaslahatan, bukan merugikan pihak yang lain. Nah, sehingga kalau misalkan khawatir terjadinya kredit macet, ya mungkin solusinya dengan dengan gade, dan gade itu bisa dengan barang atau rumah yang dijual. Nah, masalah kalau macet jual, atau memberikan syarat nanti. Kalau nanti kredit macet, izinkan kami pihak developer untuk menjualkan rumah Bapak ke yang lain. Kalau disepakat ya sudah, nanti jualkan ke yang lainnya, nanti hasilnya berapa, ya. Misalkan sisanya kurang berapa, diambil, sisanya kembalikan kepada ya orang yang tadi yang kredit rumah. Nggak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun tadi terkait masalah surat menyurat, kalau misalkan terjadi dia lancar, kemudian akhirnya kan harus balik nama, ternyata sudah sekian tahun, 15 tahun, kemudian di situ ada pajak yang mungkin lebih besar, ya. Terus bagaimana dengan dana-dana itu jamaah? Ya sudah, yang seperti ini nanti dimusyawarahkan antara pihak penjual dan pembeli. Karena jamaah kalau masing-masing kedua belah pihak tidak ada yang teledor, maka kerugian itu ditanggung bersama. Tapi kalau satunya ada yang teledor, dia yang nanggung. Contoh gini jamaah, ada orang yang berhutang, ya. Ternyata nilai mata uang tersebut turun, ya. Misalkan dia berhutang 10 tahun, ya, 10 tahun yang lalu berhutang 1 juta misalkan. Dulu 1 juta bisa beli mobil misalkan. Nah, sekarang 1 juta tidak ada harganya, ya. Maka jemaah kalau misalkan hutang tersebut memang kesepakatannya 10 tahun. Saya utang nanti dibayar 10 tahun. Berarti di sini tidak ada pihak yang teledor. Maka kalau seperti ini berarti selisih dari harga ini, selisih dari penurunan harga ini ditanggung dua orang. Taruh gini, selisihnya misalkan 1 juta, kok selisihnya 2 juta, 2 juta ini dibagi 2. Berarti artinya yang berhutang dia disuruh membayar 2 juta. Contoh gini, 1 juta setelah 10 tahun nilainya 3 juta. Berarti kan selisih 2 juta. 2 juta ini jamaah dan ditanggung masing-masing. Tapi kalau yang hutang teledor, ya, harusnya setahun bayar, tapi dia nunda sampai 10 tahun. Ternyata nilai 1 juta itu ketika 10 tahun sudah sebanding dengan 3 juta. Maka dia wajib membayar 3 juta. Kenapa? Karena dia teledor. Jelas? Dia teledor. Kecuali kalau inflasi ini inflasi yang wajar. 1 juta sekarang naik harganya 1 juta 100.000. Maka ini tidak boleh lebih. Tetap dia wajib membayar 1 juta. Tapi kalau inflasinya terlalu besar, ya terlalu drastis misalkan, maka dibagi. Kalau tidak ada yang teledor dibagi 2. Tapi kalau ada yang teledor, dia yang nanggung. Sama seperti tadi. Ternyata setelah 15 tahun untuk pengurusan macam-macam kok terjadi pembengkakan. Maka pembengkakan ini kalau di awal dulu, seandainya misalkan surat menyurat itu di awal, biayanya mungkin 10 juta. Karena di akhir jadi membengkak 20 juta. Ya sudah, 20 juta berarti selisihnya 10 juta. Maka bagi 2. Ya, pemilik rumah 5 juta nanggung developer 5 juta. Tapi kalau misalkan yang teledor dari pihak yang kredit, maka selisih ini dia yang nanggung. Dia yang nanggung seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Nampaknya Pak Danto, Ustadz Abu Umair jadi
komisarisnya di perusahaan antum aja ini ya, supaya insya Allah bagian compliant ya, supaya bisa agar bisnis kita, transaksi kita sesuai syar'i gitu. Saya menawarkan mengusulkan jadi komisaris, Ustaz. Nanti bagi-bagi ya, Ustaz ya. Iya. 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 Ya jamaah sekalian, jaminan itu boleh dari barang yang dikredit. Boleh. Kita kredit motor, motor itu dijadikan jaminan boleh. Boleh, enggak masalah. Ini pendapatnya yang kuat, boleh insya Allah. Begitu pula surat berharganya boleh. Motornya tetap, tapi PPKP-nya dijaminkan, enggak masalah. Boleh. Yang penting intinya bisa untuk menutupi hutang. Jadi jaminan itu jamaah kalau bisa memang ya barang yang mungkin sama dengan nilai hutangnya atau mungkin ya lebih tinggi. Jangan di bawahnya, ini masalah nanti. Ya. Dan walau alam masalah pendapat yang kuat dalam masalah ini, boleh barang yang dibeli dijadikan barang gadian, tidak masalah. Ya. Atau mungkin syarat saja boleh. Syaratkan diizinkan untuk menjualkan barangnya. Kalau dia sepakat ya sudah. Al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim itu terikat dengan syarat mereka. Ya, enggak boleh dia nolak, kan dia sudah setuju. Ya, harus dipegang di awal, Dan ini solusi, bukan malah menerapkan denda, bukan. Denda itu bukan solusi. Ya, yang ada itu ya gadian, itu solusi. Ya. Atau mungkin kalau di awal nanti ada tanda jadi, itu enggak masalah. Uang tanda jadi atau uang keseriusan. Bukan tanda jadi ya, uang keseriusan boleh. Tapi ini uang seriusan itu bukan DP ya. Kalau DP itu tidak boleh, kalau barangnya belum ada, seperti itu. Iya. Kemudian terakhir ini, bagaimana dengan jual beli apartemen yang dimana tanahnya nggak ada? Jawabannya boleh, karena pas beli apartemen bukan beli tanahnya, tapi beli bangunannya. Pokoknya ini masalahnya. Jual beli itu harus terpenuhi rukun-rukunnya. Ada ijab kabulnya, kemudian barangnya harus jelas, harganya harus jelas. Jual beli apartemen, barangnya ada, akadnya jelas. Ya. Maka di sini ya sah, tidak pelanggaran. Ya, kecuali misalkan barangnya nggak ada, ya. Kemudian harganya juga nggak jelas, nah ini nggak boleh. Ya, ada pun apartemen jelas kita menjual bangunan, bukan tanah, bangunan. Maka nggak masalah. Jangankan jual bangunan, jual manfaat aja boleh. Contoh kita ngontrak nih. Kontrak rumah, kemudian tadi sebelum setahun kita bosan, tersisa 6 bulan. 6 bulan ini boleh dijual, tetapi ingat hanya dijual manfaatnya, bukan barangnya, karena barangnya milik yang punya. Dia hanya menjual manfaatnya. Silakan dijual ke orang selama 6 bulan, per kontrak, boleh, enggak masalah. Cuma tadi syaratnya dia boleh menawarkan kontrak yang tersisa kepada orang yang pemanfaatnya sama. Enggak boleh pemanfaatnya beda. Dia untuk kontrak kemudian dijual untuk jadikan toko, nggak boleh, kecuali seizin pemilik rumah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu banyak tuh apartemen yang nggak jadi itu sudah pada bayar tuh. Termasuk rumah Hindian itu juga banyak tuh. Jadi tidak melulu maaf rekan-rekan di sini, di luaran sana sangat lebih banyak tuh. Oke, rekan-rekan semuanya, nampaknya ini sangat menarik sekali ya, hukum dari jual beli properti. Karena benar-benar Islam ini saya pribadi baru ngeh luar biasa, Islam itu sampai jual beli rinci banget begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan mungkin saya kasih satu kali pertanyaan, sudah? Cukup? Ada cukup? Ibu-ibu? Cukup?
Cukup ya. Oke, sebelum kita tutup, kami mohonkan untuk Ustadz Abu Umair untuk berdoa di menjelang asar menjelang maghrib, katanya mustajab ya. Monggo berdoa Ustadz. Ya jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini sudah kita selesaikan kajian terkait tentang jual beli properti. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada umur dan harta kita, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, istri kita, suami kita dijadikan suami yang solih dan solihah, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan talabul ilmi kita di kesempatan sore hari yang mulia ini kelak bisa menjadi sebab yang akan memudahkan kita untuk masuk dalam surganya. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan yang terhingga kepada Ustadz Abu Umair yang telah memberikan isi kajian kepada kita pada sore ini, dan juga tak lupa kepada rekan-rekan KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim, rekan-rekan IIBF, Indonesian Islamic Business Forum, dan rekan-rekan JPMI, dan juga yang hadir di sini. Kita berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang dengan topik kira-kira apa tak? Besok minggu depan 2 minggu lagi. Gimana? Jual beli hasil tanaman. Wah, ini juga menarik bagi yang bisnisnya pertanian gitu. Oke, dan juga tak lupa ini ada di depan saya ini ada voucher untuk parkir mobil dan parkir motor. Ini flat sifatnya. Monggo kalau di atas 2 jam pasti lebih mahal karena parkirnya progresif. Dengan ini kita flat. Motor 3.000, mobil 8.000. Silakan bisa diambil sebagai fasilitas dari apartemen Cordova. Oke, saya pikir itu dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam saya membawakan acara. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat sore.